sunshine. Hello, grade 6. How's your morning? I hope you are healthy and keep spirit. Okay, class, our topic is about karakteristik negara-negara ASEAN, yaitu Brunei Darussalam dan Kamboja. Jadi, minggu-minggu lalu kita sudah mempelajari beberapa negara-negara ASEAN. Yang pertama kemarin kita pelajari Malaysia, kemudian Singapura, kemudian Thailand, Filipina, ya. Jadi ada 4 negara yang terlebih dahulu sudah kita bahas. Nah, hari ini kita mau belajar tentang negara Brunei Darussalam dan Kamboja, ya. Oke, please look at the picture. Anak-anak Miss, ini adalah bendera dari negara Brunei Darussalam. Ini ada peta negara Darussalam beserta dengan benderanya. Kita mau pelajari tentang karakteristiknya terlebih dahulu. Nah, sebelum kita masuk ke karakteristik geografis, Miss mau kasih tahu terlebih dahulu bahwa Brunei Darussalam ibu kotanya adalah Bandar Seri Begawan, ya. Nah, Brunei memiliki sistem pemerintahan yaitu monarki atau kesultanan. Nah, kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah sultan. Kemudian bahasa yang digunakan negara Brunei Darussalam adalah Melayu, Inggris, dan Mandarin. Lagu kebangsaan adalah Allah peliharakan sultan. Dan next yang terakhir, mata uang negara Brunei Darussalam adalah dolar Brunei. Oke, sayang? Next, kita mau belajar tentang karakteristik geografisnya. Nah, Brunei Darussalam itu memiliki luas wilayah sekitar 5.765 km persegi, ya. Kenampakan alamnya itu berupa apa? Berupa perbukitan di wilayah bagian timur. Nah, dataran rendah dan rawa terdapat di wilayah bagian barat. Tahukah kamu bahwa puncak tertingginya di Brunei Darussalam adalah Gunung Pagon? Berapa ketinggiannya, sayang? Ketinggiannya memiliki 1.850 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Oke? Next, kita mau belajar tentang keadaan sosialnya dan keadaan ekonomi. Mayoritas penduduk Brunei Darussalam adalah orang Melayu dan selebihnya adalah keturunan Tionghoa atau Dayak, ya. Nah, mayoritas penduduknya itu memeluk agama Islam, ya. Nah, bagaimana dengan keadaan ekonominya? Nah, keadaan ekonomi di negara Brunei Darussalam itu bergerak di 4 bidang, ya, yaitu pertambangan, pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Nah, kegiatan ekonomi penduduk Brunei Darussalam di bidang pertambangan, pertanian, perkebunan, pariwisata. Don't forget it, sayang. Nah, Brunei Darussalam itu merupakan negara pengekspor minyak bumi, kemudian gas alam, karet, dan lada. Nah, negara ini mengimpor barang-barang industri seperti apa? Mobil, mesin, tekstil, dan bahan makanan dari negara lain, ya. Nah, dalam bidang pariwisata, tahukah kamu bahwa Brunei Darussalam mengembangkan wisata budaya dan wisata kota di atas air. Keren, ya, mengembangkan wisata kota di atas air. Jadi don't forget, kita hari ini sudah belajar tentang Brunei Darussalam, karakteristik geografis, keadaan sosial, dan keadaan ekonominya. Oke, sayang? Nah, hari ini kita mau belajar lagi tentang negara ASEAN selanjutnya, yaitu Kamboja. Please look at the picture, lihat juga petanya, ya. Nah, Kamboja, ibu kota negara Kamboja adalah Phnom Penh, ya. Nah, sistem pemerintahannya adalah kerajaan. Nah, kepala negara dari negara Kamboja adalah seorang raja. Jadi negara Kamboja itu dipimpin oleh seorang raja, ya. Nah, kepala pemerintahannya apa, sayang? Perdana Menteri. Nah, bahasa yang digunakan apa? Bahasa resmi yang digunakan dari negara Kamboja adalah Khmer, ya, dan juga Perancis, ya. Apa lagu kebangsaan, sayang? Noko Reach, ya. Lagu kebangsaan dari negara Kamboja adalah Noko Reach. Dan mata uang negara Kamboja adalah riel. Oke, sayang, don't forget. Oke, please open your book. Next, kita mau belajar tentang keadaan geografis, keadaan sosial, dan keadaan ekonominya, ya. Nah, kita mau bahas satu persatu dulu. Keadaan geografis dari negara Kamboja, ya. Nah, Kamboja terletak di semenanjung
Indochina, bagian tengah negara Kamboja merupakan wilayah dataran rendah yang disebut dataran besar atau Tonle Sap. Nah, di sekelilingnya terdapat pegunungan dan dataran tinggi atau plato. Ya, nah tahukah kamu bahwa puncak tertinggi dari negara Kamboja adalah Gunung Kardamon. Ya, Gunung Kardamon itu ketinggiannya 1813 meter di atas permukaan laut. Sangat tinggi ya sayang, 1813 meter di atas permukaan laut. Next yang selanjutnya kita mau membahas tentang keadaan sosial. Nah, mayoritas penduduk Kamboja adalah Khmer ya. Nah, orang-orang Khmer ya. Nah, sebagian lagi adalah orang Champa dan orang Tiongkok. Nah, apa agama yang dianut Miss? Nah, agama Buddha adalah agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Kamboja ya, dan forget this. Nah, next kita mau belajar tentang keadaan ekonominya. Ya. Keadaan ekonomi penduduk Kamboja umumnya bergerak di bidang pertanian dan pertambangan. Nah, pertanian mereka menghasilkan padi dan karet sebagai hasil utamanya. Nah, dari kegiatan pertambangan itu biasanya besi, kemudian batu bara, kemudian tembaga juga dilakukan di Kamboja. Oke, don't forget sayang. Kita hari ini sudah membahas tentang dua negara ASEAN, yaitu Brunei Darussalam dan Kamboja. Oke, class, don't forget until here our topic, keep spirit and be the best. See you, bye bye.